Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Setiap kita pasti punya keterbatasan. Kita punya batas-batas yang membuat kita terhalangi datang memuji dan menyembah Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, semua saudaraku untuk memuji, menyembah Tuhan, melewati setiap batas-batas yang menghalangi kita. Kita mau melewati, melampaui batas-batas kita ketika memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mungkin kita punya pergumulan, mungkin kita punya hal-hal yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini, bolehkah setiap kita memutuskan, aku mau melewati batas-batasku Tuhan, ketika aku memuji, ketika aku menyembah Engkau. Aku mau melewati setiap batas-batasku. Amin. Bapak Ibu boleh siapkan hati yang terbaik. Kita mau mulaikan ibadah kita dengan satu pujian penyembahan. Yesus, kemuliaan-Mu. Haleluya. Yesus, kemuliaan
bahwa segala pujian dan syukur-Mu pada Dia. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Ini jemaat yang Kau kasihi Tuhan, datang sujud di hadapan-Mu, memuji menyembah-Mu, membawa syukur, membawa hati yang terbaik, membawa sorak-sorai bagi Engkau. Karena Engkau Allah pemelihara, karena Engkau Allah penopang hidup jemaat-Mu. Pagi hari ini kami datang Tuhan, dengan segenap keberadaan kami mau puji-puji Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami mau beri yang terbaik, pujian terbaik, syukur terbaik, hati terbaik bagi Engkau. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh katakan kiri dan kanan, Tuhanlah penopangmu. Dialah yang memegang tanganmu. Haleluya. Mari bawa pujian kita. Haleluya. Kau penopangku Tuhan, Kau pegang tanganku. Haleluya. Dia yang menetapkan langkah-langkah kita, Dia yang selalu memegang tangan kita. Katakan Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan.
besar. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Oh, katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Jauh Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujinya Tuhan. Amin. Dia pencipta semesta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Oh, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Haleluya, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Besar Tuhan, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Besar ya Allah, Maha Besar Engkau ya Tuhan, Maha Besar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau Allah penopang, Engkau Allah yang besar. I want to shout for your greatness, O Lord. Engkau Allah Maha Besar. I want to shout for your greatness, O Lord. Haleluya, 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 haleluya. Segala puji, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes, amen. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. There is none like You, O Lord. Yes. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Haleluya, haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan
pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat pujian, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu heran, perbuatan-Mu ajaib bagiku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, Engkau ajaib bagiku, Engkau heran bagiku. Haleluya, Engkau Allah yang besar, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau heran. Perbuatan-Mu begitu heran, tak terpikirkan olehku, tak dapat ku pahami setiap perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya Allah, haleluya Allah, haleluya. Katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat Tuhan pagi hari ini, lihatlah kebesaran Allah. Lihatlah kebesaran Allah dengan iman. Maka setiap pergumulan, setiap kelemahan kita boleh dikuatkan atasnya ketika kita memilih melihat kebesaran Allah. Pagi hari ini mari putuskan, aku mau melihat kebesaran-Mu Tuhan. Aku mau melihat, mengingat, memperkatakan bahwa Engkau Allah yang besar. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Sekali lagi dengan segenap hati, sebab Kau Engkau, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. berkatakan kebesaran-Mu Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari bangkitkan iman kita, sebab Allah kita Allah yang besar. Haleluya, Haleluya. haleluya. Thank you, Jesus. Mau berkatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kau besar mengatasi segalanya Tuhan. Kau besar mengatasi segalanya Tuhan. Haleluya. Biar seiring mulutku mengatakan kebesaran-Mu, imanku dibangkitkan, imanku dikuatkan, imanku diteguhkan karena kebesaran-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh haleluya Lord. Haleluya. Sebab Engkau besar, tiada seperti Engkau, Thank you, Jesus. tiada seperti Engkau. Jalan-jalan-Mu penuh damai sejahtera. Jalan-jalan-Mu penuh damai Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar mulutku menyatakan kebesaran-Mu, tiada seperti Engkau. Kau Allahku yang hidup, Allahku yang hidup, Allahku yang bekerja, Allahku yang turut bekerja, Allahku yang turut bekerja. Kau Allahku yang hidup. Haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, Lord. Sebab Engkau besar, sebab Engkau besar, sebab Engkau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang sangat besar, melampaui apapun juga Tuhan. Terima kasih di tengah-tengah kebesaran-Mu, Engkau juga sangat memperhatikan setiap detail kehidupan kami. Hal-hal kecil di hidup kami Engkau juga sangat perhatikan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, terus bekerja di dalam kami. Nyatakan isi hati-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu, lewat apapun juga Engkau bisa berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami syukurkan hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. memberikan persembahan. Haleluya. Pak Aan aminnya yang gede. Haleluya. Semua buka masker ya Bapak Ibu ya.
Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah suatu tunai taburan ya saudara, taburan ya. Kita buka Alkitab kita, saya dikasih waktu 5 menit. Di dalam Markus 12. Markus 12 ayat 13. Begini bunyinya. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Maaf saudara. Markus 12. Ya. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Ayat 14. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak?" Ayat 15. Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Ayat 17. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Sampai di situ. Saudara, ini adalah keputusan dan ketetapan Allah. Firman Allah itu adalah benar. Amin. Yang setuju katakan amin. Keputusan Allah itu adalah benar. Kami melewati pintu masuk barusan, ya, ada tulisan, "Masuklah melalui pintu yang sempit." Betul saudara. Kita selama 6 bulan ini kita melewati pintu sempit. Apa itu? COVID. Banyak aturan, protokol yang harus kita lakukan, perintah daripada pemerintahan kita. Ya, kita harus taat. Kalau kita tidak taat, kita akan kena denda, hukuman. Itu pasti. Untuk hukuman secara global. Dan sekarang ini semua pada melakukan, berjalan pakai masker, sampai ibadah juga kita harus pakai masker. Ini aturan saudara. Dikatakan melalui pintu yang sempit. Tadi saya masuk, itu aturan. Dan kami masuk, kami taati. Saudara, prinsip orang percaya adalah kita bukan seperti orang Farisi dan Median. Itu adalah orang-orang yang beriman, yang tahu firman, mengerti, ya, boleh dikatakan kalau bahasa Jawa itu melotok, ya, mengerti. Tetapi apa saudara? Dia menyampingkan Allah. Seolah-olah perintah Allah itu ada tapi tidak diugemi atau tidak dilakukan. Ayat yang terakhir tadi dikatakan ayat yang ke-16 dikatakan, "Gambar dan tulisan siapakah itu?" Jawab mereka, "Kaisar." Kalau punya kaisar, berikanlah kepada kaisar. Mungkin inilah gambar punya kaisar, atau inilah punya Allah,
Ketetapan ini tidak bisa diganggu gugat. Kalau punya kaisar, kita berikan kepada kaisar, karena itu keputusan pemerintah. Kalau punya Allah, kita berikan kepada Allah, karena itu pun keputusan Allah. Amin, saudara. Keputusan Allah adalah keputusan yang benar. Yang setuju katakan amin. Nah, pagi hari ini saudara, saya mau kasih tahu. Kalau dulu saya begini, wah, saya ada sih perpuluhan sedikit, tapi mengingat gembala saya udah kaya. Itu masih banyak orang-orang miskin, orang-orang gelandangan yang harus ditolong, harus diberi. Mending kita berikan kepada itu aja. Itu bagus saudara, tetapi itu belum benar. Amin. Itu bagus, tetapi itu belum benar. Maliaki 10 dikatakan, bawalah 1/10 itu ke rumah perbendaharaan. Di sini saudara. Jadi bukan di sana, di sini. Kalau saudara menetap di sini, makan dan minum, bayar di sini. Saudara makan nasi padang, bayar di nasi padang, bukan bayar di Ibu Yohanes. Salah saudara. Amin. Amin. Ya. Nah saudara, saya mau kasih tahu, hak itu adalah kewajiban. Kita orang percaya harus melakukan komitmen dengan Allah. Jadi perpuluhan adalah hak punya Tuhan. Amin. Mari saya mengajak kepada saudara biar kita tahu dan jelas apa yang menjadi keputusan Allah. Kita akan mengangkat persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini kalau Engkau telah menerangi kami melalui firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami percaya, walaupun seberapa kata pun kami percaya bahwa firman-Mu tidak kembali dengan percuma. Tetapi firman-Mu membawa kehidupan kami lebih bermakna dan lebih subur. Dan sehingga kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau berkati keuangan kami. Mungkin ada yang membayar perpuluhan, Tuhan Engkau berkati, berbalas berlipat-lipat kali ganda. Yang belum bisa, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, layakan dan kuduskan semua keuangan dan persembahan kami pagi hari ini. Kami akan memberikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya, Tuhan memberkati. Tes. Cek mic ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Bahwa kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami siapkan hati kami yang paling baik untuk menitaburan firman-Mu. Biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biar Roh-Mu bekerja menjamah setiap kami Tuhan. Mendapatkan setiap kami. Kami berdoa Tuhan biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan boleh meteraikan dalam hati kami, bertumbuh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-2, ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-5. Wahyu pasal yang kedua ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5. Sudah mendapatkannya, amin. Mari baca bersama dengan saya 1, 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, ini tentang gereja di Efesus. Dan ketika Allah menegur gereja di Efesus karena mereka telah kehilangan kasih yang mula-mula. Apa itu kasih yang mula-mula? Berapa banyak di tempat ini saudara yang pernah jatuh cinta? Boleh angkat tangan? Pernah nggak saudara jatuh cinta? Pernah kan? Ya. Kalau orang lagi jatuh cinta tuh rasanya kayak gimana sih? Berjuta rasanya. Jatuh cinta. Berjuta rasanya katanya gitu ya. Saudara, saya ingat itu lagunya Ratu ya. Aku mau makan, ingat kamu katanya. Mau tidur, ingat kamu. Saudara ingat, waktu saudara jatuh cinta, segala sesuatu pasti ingat orang yang saudara cintai. Betul gak? Saudara kalau lagi makan, ingat dia lagi makan apa ya? Dia makan gak? Atau dia makan apa ya gitu kan. Saudara ke pasar, mau masak, pasti ingat, oh dia sukanya ini ya, aku masakin ini deh gitu kan. Bahkan saudara gak bisa masak pun, saudara akan berusaha untuk bisa masak apa yang dia suka. Kenapa? Karena saudara lagi jatuh cinta. Orang yang jatuh cinta, semua prioritasnya adalah bagi orang yang dia cintai. Ya gak? Betul? Orang kalau lagi jatuh cinta, semuanya itu tentang orang yang dia cintai. Bukan tentang dirinya sendiri. Mau pergi gitu ya, pergi ke mall, mau cari baju buat diri sendiri. Lihat, bagus ya sabuknya. Dia bilang dia pengen sabuk, belinya sabuk gitu ya. Itu orang yang lagi jatuh cinta. Maunya pengennya ketemu aja. Pengennya telepon aja. Pengennya selalu deket aja. Itu yang namanya jatuh cinta. Saudara pernah gak saudara jatuh cinta dengan Tuhan? Pernah? Sekarang masih terus jatuh cinta gak? Benar. Seperti waktu dulu. Saya ingat banget waktu dulu saya jatuh cinta sama Tuhan itu saudara. Saya datang ibadah. Saya masih remaja saudara. Di gereja saya ibadah pemuda itu isinya adalah keluarga muda. Saya masih masih kecil banget gitu kan. Umur berapa belas itu 13 kalau saya gak salah 14. Dan mami saya itu luar biasa. Saya dipakein baju mami saya tau gak. Supaya kelihatan gede gitu kan saudara. Saya datang ibadah orang muda. Saya datang ke persekutuan. Saya ikut doa puasa. Bahkan saudara tahu saya datang kemana? Saya datang kepada ibadah wanita. Saya masih remaja saudara. Datangnya kepada ibadah wanita. Saya pikir oh ibadah wanita pasti yang datang semua wanita kan. Biarpun saya masih remaja saya juga wanita gitu kan. Saya gak mikir bahwa wanita itu ternyata ibu-ibu. Dan yang datang encim-encim gitu loh saudara. Saya ada di sana. Kenapa? Haus. Lagi jatuh cinta sama Tuhan. Apapun dilakukan bagi Tuhan. Saya gak pernah mau korbankan waktu pelayanan. Biarpun lagi sibuk kuliah. Pokoknya pelayanan harus jalan. Mendingan saya minum kerating deng. Padahal itu gak bijaksana ya. Biar gak tidur gitu kan. Supaya bisa ngerjain semuanya. Tapi saya gak korbanin pelayanan. Saudara lagi jatuh cinta. Kalau orang lagi jatuh cinta, semua akan dijalani. Tidak dengan perasaan berat. Betul? Prioritas kita itu adalah orang yang kita cintai. Prioritas kita adalah pihak yang kita cintai. Saudara, ketika saya jatuh cinta, saya rela. Waktu itu saya jadi guru sekolah minggu, saudara. Ketika saya jadi guru sekolah minggu tuh saya guru sekolah minggu paling muda. Kenapa? Karena guru sekolah minggu yang lain tuh udah keluarga muda gitu ya.
udah punya usaha kayak misalnya Ibu V gitu ya, udah punya usaha misalnya punya Balibu, Ibu Justin udah punya usaha apa, bengkel terang, Ibu siapa udah punya apa, Bapak siapa udah punya apa gitu. Dan saya ini masih remaja. Saudara remaja duitnya cuma datang dari mana? Duit uang saku. Nah di gereja saya waktu itu anak sekolah minggu ada berapa? 250 orang gitu kan. Gak ada tuh beli kado dari uang kolekte, gak ada. Jadi kalau mau beli kado buat anak sekolah minggu yang dia bisa hafal ayat hafalan, tuh dari kantong sendiri. Kalau kita mau encourage anak sekolah minggu untuk supaya dia seneng menghafalkan dan kasih hadiah, itu dari kantong sendiri. Dan duit saku saya gak cukup. Lalu apa yang terjadi? Saya ngelesin anak sekolah, ya anak SD. Saya terima make up, saya bikin kue, saya jualan sepatu, jualan tas. Buat apa? Supaya saya punya duit, supaya saya bisa memberi pada pelayanan. Saudara, orang kalau lagi jatuh cinta, apapun saudara akan lakukan, betul? Betul? Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki demi cintaku padamu. Benar gak? Benar gak? Coba dulu bapak-bapak nih yang jemaat mula-mula. Coba diingat dulu kayak gimana cintanya sama Tuhan. Jualan sayur, buat apa? Bangun gereja. Oh, ngiderin sayur ya. Terus apalagi saya nggak ada waktu dulu, belum ada di sini. Ya, maaf ya saudara, telinga saya ini kegedean. Telinga hoki, gede gitu ya. Makanya hoki saudara. Saudara, jadi ketika kita jatuh cinta, coba ingat, Bapak Ibu ingat lagi, apa yang dulu pernah Bapak Ibu lakukan ketika jatuh cinta pada Tuhan. Biasanya orang mengalami cinta mula-mula itu ketika apa? Ketika dia sudah lahir baru. Saudara, saya mau ke belakang dulu sebentar ya, sebelum saya lanjut gitu ya. Karena saya pengen orang benar-benar tahu konsep ini. Kita bisa jadi Kristen dari lahir. Karena orang tua kita Kristen. Karena orang tua kita pengikut Kristus. Tapi belum tentu kalau engkau Kristen dari lahir, belum tentu hari ini engkau sudah lahir baru. Lahir baru itu adalah satu pengalaman ketika engkau berubah. Berubah dari cara hidupmu yang lama. Ketika fokusmu berubah. Ketika engkau jadi orang yang mungkin dulu engkau adalah orang yang suka mencuri. Lalu kemudian karena engkau bertemu dengan Kristus engkau jadi berubah. Oh no, aku harus berubah. Dulu engkau orang yang terikat pornografi, ketemu dengan Kristus, engkau berubah. Dulu engkau seorang pezina, engkau ketemu dengan Kristus, engkau berubah. Ingat perempuan sundal ketika ketemu dengan Yesus. Ingat Saulus. Saulus berjumpa dengan Yesus ketika dia akan menganiaya orang-orang Kristen. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mendengar suara Tuhan. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan tiba-tiba dia tidak bisa melihat. Lalu tiba-tiba Tuhan menyuruh Ananias untuk datang menjumpai Saulus. Dan Ananias menumpangkan tangannya. Dan Saulus bisa melihat ketika itu dia tahu siapa Allah yang sebenarnya. Itu yang namanya perjumpaan ilahi. Saudara, lahir baru harus dimulai dengan perjumpaan ilahi. Saudara harus berjumpa dengan Allah, mengenal Allah yang sejati, tahu siapa Allah. Dan kemudian akhirnya perjumpaan itu membuat dia berbalik. Saulus dari orang yang menganiaya, orang yang tidak percaya, orang yang begitu benci dengan pengikut Kristus. Dia tiba-tiba berubah begitu rupa menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat, dia katakan, aku didera
berapa banyak kali didera, berapa banyak kali mengalami karam kapal, berapa banyak kali dianiaya, berapa banyak kali dipenjara. Saudara, kenapa Paulus mampu melakukan itu semua? Hanya ada satu alasan. Karena dia cinta kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara sedang jatuh cinta, saudara sedang benar-benar cinta kepada orang yang saudara kasihi, maka saudara akan mampu untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu untuk saudara lakukan. Ada kekuatan ekstra. Betul enggak? Kalau saudara pergi kerja, para pria, saudara pergi kerja, saudara setengah mati kerja banting tulang. Setiap kali saudara merasa lelah, aduh kayak aku gak kuat. Tapi saudara ingat anak saudara yang masih bayi di rumah, yang butuh susu. Dan saudara benar-benar sayang, saudara pasti akan kerja lebih keras lagi, betul? Saudara ingat istri yang saudara kasih. Itu akan membuat saudara tidak menyerah. Betul nggak? Betul nggak? Makanya kenapa Tuhan bilang kehilangan kasih yang semula itu adalah sebuah dosa. Ingat betapa dalamnya engkau jatuh. Kehilangan kasih yang semula itu tidak main-main, saudara. Saudara, mari kita lihat siapa jemaat di Efesus. Mari kita lihat dari ayat yang kedua ya, kita baca lagi ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, Tuhan bilang kepada jemaat di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Saudara, jemaat di Efesus ini jemaat yang apa? Rajin, bekerja keras, tekun, saudara. Ini bukan gereja yang malas. Ini gereja yang terus bergerak, gereja yang dinamis, saudara. Saudara, kalau gereja mati, dia nggak bergerak, Tuhan susah bekerja. Ya, bayangin mobil yang lagi mati, mesinnya mati, diem, nggak lagi berjalan. Saudara gerakin setirnya susah nggak? Berat. Tapi kalau mobilnya lagi jalan, ada power steeringnya cuman set, enak ya, ringan. Dan pasti akan belok. Digerakin belok kiri ya belok kiri, digerakin belok kanan. Tapi kalau dia mobilnya statis, dia diem, susah. Mau digerakin ke kiri tetap aja diem. Mau digerakin ke kanan tetap aja diem. Tapi gereja Efesus ini, gereja yang rajin. Mereka jemaat yang rajin, yang bekerja keras, yang tekun, artinya mereka gereja yang bergerak. Bukan yang diem aja. Artinya sebenarnya Tuhan itu bisa dengan mudah bekerja di tengah-tengah mereka. Tuh. Lalu dikatakan apa? Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudara, gereja di Efesus ini adalah gereja yang rohnya kuat. Dia bisa bedain nih orang rasul palsu atau rasul beneran, dia bisa bedain. Berarti rohnya kuat. Dia bisa membedakan roh, punya kepekaan untuk membedakan roh. Ada orang-orang yang rohnya kuat ketemu orang tertentu, dia udah langsung tahu nih orang gak bener. Gak usah sampai ketipu dulu, udah langsung tahu ini orang rohnya gak bener. Gereja Efesus adalah gereja yang begitu rupa, yang rohnya kuat, bisa membedakan roh. Tapi bukan hanya itu, gereja di Efesus ini dikatakan di sini apa? Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, artinya apa? Menguji orang yang menyebut dirinya rasul. Berarti gereja di Efesus ini adalah gereja yang apa? Tahu firman. Kuat dalam firman.
mengerti firman dengan benar. Kalau nggak ngerti firman gimana bisa nguji rasul? Bandingkan dengan kita. Sedalam apa kita mengerti firman Tuhan. Ini gereja Efesus sangat mengerti firman Tuhan. Dan dikatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Gereja di Efesus ini adalah orang-orang yang sabar. Sabar dalam penderitaan. Tekun dalam penderitaan. Seberapa banyak kita tekun dalam penderitaan? Seberapa banyak kita sabar dalam penderitaan? Tapi gereja ini, gereja yang luar biasa. Jadi kalau mau dibilang, ini gereja yang luar biasa. Dan dikatakan di sini apa? Dan engkau tidak mengenal lelah. Wow. Gereja Efesus ini, wow. Mereka tidak mengenal lelah. Gak ada capek-capeknya melayani Tuhan. Gak ada lelah-lelahnya memberi kepada pekerjaan Tuhan. Gak ada bosan-bosannya untuk melayani Tuhan. Tapi kemudian firman Tuhan katakan apa? Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, Tuhan mencela jemaat di Efesus karena mereka meninggalkan kasih yang semula. Kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa setiap minggu main musik. Kita bisa setiap minggu jadi singer. Kita bisa setiap minggu jadi PKS. Bahkan kami hamba Tuhan, kami bisa setiap minggu berkhotbah. Tapi masalahnya adalah apakah kita melakukannya dengan kasih yang semula kepada Tuhan. Beda orang melakukan dengan rutinitas, dengan tanggung jawab. Beda dengan orang yang melakukan karena cinta. Saudara bisa tiap minggu bawa persembahan. Saudara bisa kasih persembahan. Tapi beda orang yang memberi karena harus, karena rutinitas. Dengan orang yang memberi karena cinta. Kalau saudara beri karena keharusan, saudara beri dengan berat. Kalkulasi saudara akan jalan. Tapi kalau saudara beri karena cinta, saudara gak peduli saudara harus kerja seberat apa untuk memberi kepada orang yang saudara kasihi. Saudara akan lakukan karena cinta. Amin. Berapa banyak kita dalam hidup kita pakai kalkulasi kita. Datang kepada Tuhan bawa perpuluhan pakai kalkulator. Kalkulasiin 10% itu benar gak 10% sebenarnya? Jujur coba. Kita udah potong, kita gak masukin tuh. 10% tuh kita, ya pokoknya 10% itu dari misalnya apa ya, udah dipotong dengan biaya ini, udah dipotong biaya itu, udah dipotong apa. Pokoknya yang bisa masuk tabungan 10% dari itu deh. Ada yang begitu. Saya gak tahu saudara kayak gimana cara menghitungnya. Tapi kalau kita lagi cinta sama seseorang, kita akan kasih yang terbaik kepada Tuhan, dia. Amin. Saudara lagi jatuh cinta sama pacarmu, saudara akan kasih yang terbaik buat pacarmu. Saudara jatuh cinta sama istrimu, saudara akan kasih yang terbaik sama istrimu. Seluruh pendapatanmu. Kalau ada suami yang gak kasih seluruh pendapatannya ke istri, jangan-jangan cintanya ada di tempat yang lain. Suami saya gak pernah buka amplop kalau dia dapat persembahan. Utuh datang ke saya. Dalam keadaan tersegel, saudara. Tertutup. Kenapa? Karena cintanya cuma buat saya doang.
Ya kan? Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, saudara, nggak ada kalkulator. Nggak pakai kalkulasi. Saudara akan kasih yang terbaik. Kalau saudara cinta sama Tuhan, ketika saudara melayani, nggak ada itu yang namanya nggak bisa latihan, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak ada. Karena semua kepentingan adalah bagi orang yang kita kasih, amin. Kita akan singkirkan yang lain, prioritas yang lain, supaya kita bisa melakukan yang terbaik bagi orang yang kita kasih, amin saudara, amin. Saudara, biar kita kembali kepada kasih yang semula. Biar kita kembali kepada cinta yang semula. Ketika kepentingan kita lebih penting daripada kepentingan Tuhan. Artinya kita sudah kehilangan kasih kita. Ketika prioritas untuk diri kita lebih penting daripada prioritas untuk Tuhan. Artinya kita telah kehilangan kasih kita yang semula kepada Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita kembali kepada kasih yang semula. Amin saudara. Amin. Saudara bisa khotbah di sini loh. Bisa khotbah di depan mimbar. Saudara bisa khotbah misalnya offering. Bisa. Tapi saudara melakukannya bukan dengan cinta. Saudara, kalau orang sedang jatuh cinta. Kalau orang sedang menjadikan seseorang itu sebagai prioritas. Tuhan itu sebagai prioritas gitu ya. Saya mau kasih tahu, cinta itu terlihat. Orang kalau lagi jatuh cinta nggak bisa disembunyiin, betul nggak? Coba sih ngomong sama saya bareng-bareng, cinta itu terlihat. Saudara nggak perlu ngomong, kalau saudara sedang jatuh cinta itu kelihatan. Saudara jatuh cinta sama si A, saudara jatuh cinta atau sama si B gitu ya. Itu tuh kelihatan. Gak perlu saudara buat pengumuman ataupun saudara sebenarnya sembunyiin. Itu bisa kelihatan. Karena cinta itu terlihat. Kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Tuhan, saudara gak perlu ngomong, orang bisa lihat. Kalau kita terus jaga cinta kita kepada pasangan kita, ya kan? Jaga cinta yang mula-mula kepada pasangan kita. Saudara nggak perlu ngomong, saudara akan jadi berkat bagi anak-anak saudara. Amin. Ya nggak? Karena anak-anak akan lihat, wow, papaku duluin mamiku luar biasa ya. Wow, mamiku sayang sama papaku luar biasa ya. Nggak perlu ngomong, anak-anak langsung merasa, wow. Aku mau kayak gitu deh. Iya gak? Betul? Gak perlu ngomong yang gimana-gimana. Saudara pasti akan langsung jadi teladan. Makanya betapa pentingnya kita menjaga cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Menjaga hati yang first love. Jatuh cinta terus sama Tuhan. Itu penting banget. Saudara, bukan hanya menjaga hati yang jatuh cinta terus sama pasangan itu penting. Tapi kepada Tuhan itu penting banget. Betul? Jatuh cinta sama pasangan penting gak? Penting gak? Penting ya? Penting gak? Penting. Ya biasanya orang udah tua, udah sekian lama menikah, udah sekian lama masuk dalam pernikahan gitu ya. Udah jadi biasa. Udah gak ada getar-getar lagi. Udah gak ada prioritas ya. Dulu waktu pacaran gitu ya, masuk mobil dibukain. Lama-lama udah nikah punya anak, masuk mobil padahal lagi gendong anak, gak dibukain pintu. Bisa buka sendiri kan? Udah gak jadi prioritas lagi. Betul saudara? Saudara, betapa pentingnya
Karena firman Tuhan katakan, mari kita lihat lagi. Firman Tuhan katakan apa di sini? Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saudara, ketika kita kehilangan jatuh cinta kita kepada Tuhan, ketika Dia tidak menjadi prioritas utama dalam hidup kita, ketika prioritas kita menjadi yang lebih utama, kepentingan kita yang lebih utama, saudara gak tunggu lama. Kita akan mengalami degradasi dalam iman kita. Saudara, orang kalau lagi jatuh cinta, kalau saudara lagi jatuh cinta sama Tuhan, saudara pasti akan full beriman. Betul gak? Saya dulu lagi jatuh cinta sama Tuhan ya saudara, saya ingat banget tuh. Waktu saya mau masuk kuliah, mau masuk PTN, saya mendaftar, saya pengen kuliah di Brawijaya waktu itu ya. Dan orang-orang bilang, guru saya juga bilang, susah lah Mona, kamu mau masuk PTN, kamu Cina, Kristen katanya gitu ya. Susah katanya gitu. Tapi saya merasa bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena saya tahu siapa Allah yang saya layani, siapa Allah yang saya percaya. Enggak ada worry saudara, enggak ada kekhawatiran, enggak ada enggak ada yang namanya kebimbangan. Pasti aja gitu loh. Rasanya semua serba pasti. Kenapa? Karena saya lagi deket banget sama Tuhan. Saya gak takut. Orang suruh saya les, ikutlah bimbingan, ikut apa. Papa saya sampai marah-marah. Tapi saya cuma bilang, papa saya mau cari cara untuk saya bisa masuk ke sana. Mau kenalin sama guru besar. Tapi saya bilang, Tuhan saya lebih sanggup untuk tolong saya daripada manusia. Saudara, kalau saudara lagi jatuh cinta dengan Tuhan, saudara akan jadi orang yang sangat beriman. Tapi begitu kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan, yang ada itu adalah kekhawatiran. Yang ada itu bukan bersandar kepada Tuhan. Yang ada adalah kita mengupayakan dengan kekuatan kita. Gak berserah lagi, tapi mengandalkan cara kita, mengandalkan kemampuan kita. Tapi kalau kita lagi jatuh cinta dengan Tuhan, semuanya bagi Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Saudara pasti akan punya keyakinan, kepastian dalam diri kita. Makanya kenapa Tuhan bilang kehilangan kasih yang semula itu adalah dosa. Karena begitu kita kehilangan kasih yang semula, kita gak lagi percaya kepada Tuhan. Kita gak akan full beriman kepada Tuhan. Kita gak akan berserah kepada Tuhan. Kita akan lebih mengandalkan kekuatan kita. Kita akan lebih mengandalkan kalkulasi kita. Kita akan pakai cara kita, bukan caranya Tuhan. Kita akan meleset. Kita akan hamartia. Amin saudara. Dan firman Tuhan katakan bertobatlah. Bagaimana caranya bertobat? Gimana caranya bertobat? Firman Tuhan katakan apa? Lakukan lagi apa? Hal-hal yang dulu kamu lakukan. Ingat waktu saudara jatuh cinta sama Tuhan, apa yang saudara pernah lakukan? Lakukan lagi. Gak ada cara yang lain. Lakukanlah lagi. Kalau saudara mau kembali pada kasih yang semula, gak ada cara yang lain. Lakukan lagi apa yang dulu saudara pernah lakukan. Saudara kehilangan kasih sama istri, lakukan lagi dulu yang saudara pernah lakukan. Pada saat saudara jatuh cinta, amin. Saudara kehilangan kasih pada suami, lakukan lagi dulu yang saudara lakukan pada saat saudara jatuh cinta sama dia.
Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita kehilangan kasih kita yang semula, lakukan lagi apa yang dulu kita lakukan. Waktu saya jatuh cinta sama Tuhan, di tengah pujian sekolah minggu, saudara, air mata saya bisa ngalir. Cuma nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Cuma nyanyi itu, saudara, air mata ngalir dengan deras. Saat kita jatuh cinta sama Tuhan, baca Alkitab satu kata aja, air mata udah ngalir. Lakukan lagi hal-hal yang dulu saudara pernah lakukan. Kalau kita nggak bergetar lagi dengan apa yang kita lakukan kepada Tuhan, jangan harap Tuhan juga tergetar dengan apa yang kita lakukan. Amin. Pelayan-pelayan, ingat dulu latihan sampai berapa kali? Udah jadi satu putaran, bahkan WL udah susun lagu satu putaran, gak kerasa hadirat Tuhan, ganti. Selalu bersedia begitu rupa. Mari kita kembali pada kasih kita yang semula. Hari ini mungkin keadaanmu gak sama seperti dulu. Ada istri, ada anak, ada tanggung jawab yang lain, ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi justru seharusnya karena tanggung jawab kita lebih besar, justru harusnya kasih kita kepada Tuhan lebih besar. Amin. Justru karena kita harus bertanggung jawab kepada orang lebih banyak, justru harusnya kasih kita kepada Tuhan lebih besar. Kalau kasih kita kepada Tuhan besar, kita terus terjaga dalam kasih kita kepada Tuhan. Saudara punya jaminan, saudara punya keyakinan, iman saudara akan teguh. Amin, saudara. Selalu menjadi doa saya setiap hari. Saya juga berdoa bagi diri saya. Dulu setiap kali mau ibadah, kami berdua bisa tiarap. Kita berdoa untuk setiap pelayanan tiarap. Saudara pernah ingat zaman-zaman ketika hadirat Tuhan sangat kencang. Pujian baru berapa kali, wah semua udah tiarap. Saudara yang keluarga muda dulu, saudara masih muda-muda. Pagi hari ini, biar kita kembali, berbalik kepada kasih yang semula. Amin, saudara. Dunia semakin jahat, keadaan tidak akan menjadi semakin baik. Justru itulah kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Tidak ada kepastian yang lebih pasti selain dari Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita kehilangan kasih yang mula-mula. Saya tidak mau bahas pagi hari ini. Tapi yang kita mau perhatikan hari ini adalah, saudara, mungkin ada di antara saudara lahir dari keluarga Kristen. Sejak bayi saudara sudah Kristen. Tapi saudara tidak pernah mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan yang mengubah hidupmu. Seperti Saulus yang berubah menjadi Paulus. Berubah dari cara hidup yang lama. Meninggalkan cara hidup yang lama. Kalau mungkin ada di antara saudara yang belum pernah mengalami itu. Saudara, kalau saudara gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan,
saudara nggak mengalami yang namanya pertemuan ilahi yang mengubah hidup saudara, yang membuat saudara dilahir barukan, sehingga akhirnya saudara mengalami kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Pagi hari ini datang kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Aku mau mengalami Engkau. Aku mau mengalami yang namanya lahir baru, dilahir barukan. Aku mau mengalami yang namanya jatuh cinta kepadamu. Aku mau mengalami hidup yang diubahkan. Amin. Dan kalau ada di antara saudara yang merasa, ya dulu aku cinta banget sama Tuhan. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Dan hari ini saudara tahu saudara telah kehilangan kasih yang semula. Mari berbalik kepada Tuhan. Amin saudara. Saya tidak panjangkan firman Tuhan, saya kembalikan pada Bapak Gembala. Haleluya. Saudara diberkati Bapak Ibu. Ingat, visi gereja kita adalah, misi gereja kita membangun suatu generasi yang cemerlang dan unggul. Mungkin hari-hari ini mulai banyak yang mulai diberkati. Ya, tidak seperti dulu lagi. Saya ingat jemaat awal-awal GPDI, Panorama dulu. Kalau nyanyi aja pakai mapnya diginiin. Kenapa? Karena malu dilihat orang. Ya, begitu minder, begitu sederhana, betul? Tapi hari-hari ini banyak yang sudah diberkati. Artinya apa? Saudara sudah bertumbuh dalam kinerja, sudah punya pekerjaan, sudah punya bisnis, sudah punya usaha. Hari-hari ini pun sudah banyak yang melayani. Artinya apa? Karunia pelayanan saudara sudah punya. Dan hari-hari ini bahkan banyak jemaat kapasitas iman saya katakan sudah meningkat. Ada penderitaan yang saudara lewati, hari ini saudara masih bertahan. Tapi sekali lagi, perhatikan ini, kinerja kita, karunia kita, bahkan kapasitas kita. Mungkin kita merasa kita bertumbuh, kita semakin kuat. Bukan itu yang jadi ukuran utama kekristenan. Kita bisa menggantikan kasih kita kepada Tuhan dengan kinerja kita. Dengan karunia kita. Atau bahkan dengan kapasitas kita. Kita merasa kita sudah naik. Sudah lakukan ini dan itu. Tapi firman Allah katakan kamu kehilangan kasih yang semula. Dan kalau kita kehilangan kasih semula kita enggak bertobat. Tuhan katakan aku akan mengambil kaki Dian. Kaki Dian itu melambangkan kehidupan. Kaki Dian melambangkan pengaruh. Artinya kalau kita nggak ada kaki Dian, kita nggak punya kehidupan. Ketika kita nggak punya kaki Dian, kita nggak ada arti lagi. Seperti garam yang diinjak orang. Kita mulai bangga dengan kinerja kita, dengan bisnis, dengan pekerjaan kita. Kita bangga dengan pelayanan, dengan ini dan itu. Kita bangga, kita kuat dengan yang lain. Tapi firman Allah katakan pagi hari ini, kalau kamu kehilangan kasih-Mu yang semula-mula, semuanya gak ada arti. Biarlah kinerja kita karena dimotivasi kasih. Biarlah kita mengoperasikan karunia-karunia kita karena didorong oleh kasih. Biarlah kapasitas kita terus meningkat, tapi semuanya didasarkan oleh kasih. Dan kasih itu sangat sederhana. Kasih gak perlu intelek yang tinggi, karena anak kecil pun bisa mengasihi, betul? Kasih gak perlu kita jadi kaya dulu, karena orang miskin, janda bisa memberi dengan kasih apa adanya. Artinya pendek kata, kasih adalah karakter kita. Ya berdoa pagi hari ini, kita evaluasi.
Bukankah perintah terutama cuma berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita sudah kehilangan kasih, itu yang dikatakan hamartia. Itu yang dikatakan meleset dari sasaran. Itu yang dikatakan apa guna kita lakukan semua ini. Setiap kita biar bercermin dengan firman Allah ini. Ketika saya mendengar firman Allah ini, saya mengucap syukur. Seperti minggu lalu saya katakan, saya mau belajar mendengar. Banyak hal yang kita sudah capai, saudaraku. Ucapkan syukur sama Tuhan. Banyak karunia yang kita sudah terima, ucapkan syukur sama Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sudah membentuk kita sedemikian tua. Kapasitas kita sudah meningkat. Tapi mari kita cek lagi. Apakah saya melakukan semua itu karena kasih? Haleluya. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia. Kasih adalah keputusan. Kasih adalah keputusan. Mari putuskan lagi untuk mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Mari putuskan lagi mengasihi Tuhan dengan tindakan yang nyata, yang terlihat. Lakukan lagi. Bukan karena ada waktu atau tidak. Bukan karena masuk di sempoa kita atau tidak. Bukan karena masuk di akal kita atau tidak. Tapi kasih yang seperti firman Allah katakan. Apakah kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Apakah saudara telah mengenal kasih Allah itu? Apakah sudah menghidupkan lagi kasih Allah itu dalam hidup saudara? Ada sebuah lagu berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang hidup. Saudara boleh kehilangan yang lain, tapi jangan pernah kehilangan kasih Allah. Saudara boleh kekurangan yang lain, tapi jangan pernah kekurangan tentang kasih Allah. Karena inilah inti kekristenan. Nyanyikan pujian ini sambil terus mengecek hati kita. Sambil terus minta hati yang berbalik, hati yang bertobat. Untuk mengasihi Tuhan. Bukan karena standar orang. Bukan karena kebiasaan. Bukan karena apa yang saya bisa lakukan. Tapi biar kasih Tuhan menjamah hati kita. Haleluya. Haleluya. Katakan, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalan. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Mari cek lagi hati kita pagi hari ini. Amin.
seperti sungai yang tak pernah kering. Dalam kasih-Mu ku merasa, wanita saja katakan kasih Yesus mengalir. Haleluya, haleluya. Izinkan kasih-Nya menjamah kita pagi hari ini. Izinkan kasih-Nya menjamah kita pagi hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Oh, mari pria katakan kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Mari wanita sembah Dia. Oh, haleluya. Yes, 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 yes. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan kasih Yesus mengalir. Oh, Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebat hati. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, haleluya. Mengalir, mengalir kasih Allah, mengalir kasih Allah, mengalir, mengalir kasih Allah. Oh, haleluya, 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 haleluya. Baru hijau segarkan orang labasyana. Kalau engkau ada hari ini karena kasih Tuhan, kalau engkau yang berdosa bisa mengenal kebenaran, itu karena kasih Tuhan. Kalau engkau yang miskin hari ini diberkati, itu kasih Tuhan. Kalau engkau banyak kesalahan tapi Tuhan ampuni engkau pagi hari ini, kasih Tuhan. Kalau Tuhan luputkan engkau dari segala mara bahaya, itu kasih Tuhan. Maka engkau berkomitmen pagi hari ini, aku mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Maka saudara angkat hati saudara pagi hari ini. Maka saudara mengangkat tangan kepada Tuhan pagi hari ini. Pegang tanganku Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Oralah basyanda. Mengalir, mengalir lagi kasih-Mu Tuhan. Biar arah hidupku untuk mengasihi Engkau, biar arah hidupku mengasihi Engkau Tuhan. Oralah masyanda, rala bakaya la basyanda. Haleluya. Mari hitung berkat-Mu pagi hari ini dan ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Biar engkau menyadari lagi kasih-Nya. Saya rindu semua mulut mengucap syukur. Saya rindu semua mulut menghitung berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima
Terima kasih buat keselamatan-Ku Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan yang dari Engkau. Terima kasih buat kelepasan dari Engkau. Terima kasih buat perlindungan dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Orala bakaya la bashanda. Dema pangkani dari ladara laba. Shangkala balabash. Orala bakaya la bash. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kenali hati setiap pribadi Tuhan. Suami tidak tahu, istri tidak tahu, orang tua tidak tahu, anak tidak tahu. Tapi Engkau mengetahui hati setiap pribadi pagi hari ini. Sebelum kami pulang, buat kami berubah pagi hari ini. Sebelum kami pulang, biar roh pertobatan ada pagi hari ini. Mungkin ada yang mulai suam-suam Tuhan. Mungkin ada mulai yang tawar hati Tuhan. Mungkin mulai ada yang dibutakan oleh ilah zaman ini Tuhan. Mungkin ada yang hatinya mulai ditawan oleh dunia ini. Pagi hari ini hamba berdoa, jamah setiap hati. Jamah setiap hati, jamah pagi hari ini, jamah Tuhan. Ini waktunya Engkau memulihkan Tuhan. Ini waktunya Engkau menjamah Tuhan. Ini waktunya Roh Kudus bekerja. Orang bakaya laba janda, orang laba bakaya laba, orang laba ya laba. Ini kaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya tetap izinkan saudara berurusan dengan Tuhan. Ini soal pribadimu dengan Tuhan. Kita tidak perlu terburu-buru. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Engkau sudah datang, biar Engkau pastikan Engkau tidak sama lagi. Pastikan Engkau pulang tidak sama lagi. Pastikan Engkau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Pastikan Engkau melihat, merasakan tangan Tuhan menjamah Engkau pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Oh Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau dengan segenap
hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau dengan segenap hati, dengan segenap hati. Haleluya, 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 haleluya. Ora labakaya labashanda. Oh, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Biar pagi hari ini kami putuskan kembali, kami akan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, bahkan dengan segenap kekuatan kami. Oh, siapakah yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu? Kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa pagi hari ini, biar kasih-Mu yang begitu tinggi, begitu dalam, begitu panjang, begitu lebar, boleh dikenal oleh jemaat, dan jemaat hidup oleh kasih-Mu, dan jemaat hidup mengasihi Engkau. Apapun keadaan jemaat, biar pengalaman akan kasih itu boleh mengalami jemaat. Bangkitkan iman jemaat untuk tinggal dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan kasih karunia hamba serahkan jemaat Tuhan. Sekarang tadakan kedua belah tangan-Mu jemaat. Sebelum Engkau pulang, terimalah berkat kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dalam kasih Allah. Diangkatnya engkau jadi kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Tuhan menyertai engkau senantiasa. Apa saja engkau perbuat berhasil. Dibuatnya engkau menjadi garam dan terang dunia ini, sebagai pembangun kota di atas bukit. Biarlah kasih-Mu kepada Tuhan diketahui semakin banyak orang, dan mereka ikut juga mengasihi Tuhan. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jemaat yang percaya dikasihi Tuhan dan memutuskan mengasihi Tuhan, kembali kepada kasih mula-mula. Katakan, mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Sekali katakan haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan, tinggallah dalam kasih Tuhan. Haleluya.